Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wal Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita setelah surat Al-Hadid selesai kita kaji sampai akhir. Insyaallah pagi ini kita mulai surat Al-Waqiah. Perlu diketahui bahwasanya surat Waqiah ini tergolong Makkiyah, namun ada ayat yang turun di Madinah, yaitu yang berbunyi apa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka ayat ini tergolong ayat Madaniyah. Inilah memang surat dalam Al-Quran tidak semuanya harus turun sekaligus. Yang pertama kali surat turun sekaligus yaitu surat Al-Fatihah. Dalam jumlah 7 ayat itu langsung turun, istilahnya wungkul 7 ayat. Kalau yang lain itu banyak yang berangsur-angsur. Surat Al-Alaq misalnya yang pertama kali turun ayat 5 dulu. Begitu pula Al-Waqiah ini ada sebagian yang turun di Madinah. Yaitu kalau tidak salah itu hanya 2 ayat, ayat 81 dan ayat 82 tadi yang saya baca. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka ayat ini tergolong Madaniyah. Jumlah ayatnya sittun wa tis'un, yaitu 96. Nuzilat ba'da, diturunkan sesudah surat Toha. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau perhatikan ayat pertama disebut Allah adanya ayat Al-Waqiah, maka surat ini disebut Al-Waqiah. Waqiah itu kalau arti sesungguhnya menurut bahasanya kejadian. Maka umumnya diterjemahkan yaitu tentang kiamat. Jadi nama-nama kiamat itu sendiri dalam Al-Quran banyak Allah gunakan dengan sebutan kata yang lain. Di samping Al-Qiyamah, bahasa Indonesianya juga kiamat, kadang-kadang disebutkan dengan Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah. Ya, semuanya ini disebut juga kiamat. Itulah orang-orang Arab dahulu kalau kita berbicara. Al-Quran itu bahasa Arab, tapi tidak semua orang Arab akan memahami seluruhnya. Meskipun mereka bisa berbahasa Arab. Maka
dengan diturunkannya Al-Quran yang berbahasa Arab, karena Nabi juga orang Arab dan Nabi pun mendapatkan penjelasan ayat-ayat itu dari Allah sendiri. Oleh karena itu tidak semua orang Arab itu juga akan memahami apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang tertulis. Lebih-lebih kita orang Indonesia. Makanya setiap muslim wajib belajar tentang Al-Quran supaya bisa memahaminya dengan benar. Jemaah, kalau kita perhatikan ayat demi ayat, Allah menjelaskan pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu. Idza apabila waqa'atil waqi'atu, terjadinya kejadian itu yang dimaksud kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, maka kejadiannya itu tidak akan bisa diragukan dan didustakan kembali, karena kiamat itu memang terjadi. Cuman kalau ada berita-berita tentang kiamat itu pun manusia siapapun mereka tidak akan mengetahui secara pasti kapan terjadinya. Itulah yang lalu kita pernah dihebohkan dengan berita terjadinya kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 lewat sekarang 2011. Pernah terjadi kembali berita nanti tahun 2012. Nah, sebentar akan terjadi katanya. Tanggalnya 12, bulannya 12, tahunnya 2012. Mungkin juga katanya jam 12. Kalau itu benar-benar diketahui seperti itu, berarti manusia sekarang lebih tahu dari Nabi. Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat, hari H, jam D-nya nggak tahu. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, bagaimana terjadinya kiamat itulah seperti yang lalu sudah kita kaji dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang Allah dengan goncangan yang dahsyat sekali. Kalau sekarang hanya ukurannya terjadi gempa bumi paling tinggi hanya 9, tidak pernah mencapai sampai 10. Kejadian gempa sekarang ini yang paling tinggi kan 9, itu pun bisa menghancurkan. Seperti pemberitaan tentang gempa dan tsunami terjadi di Jepang hancur. Mungkin nanti kalau 2012 Jepang seluruhnya dihancurkan Allah, ya kiamat dulu Jepang gitu aja. Apa bisa terjadi? Kemungkinan bisa, tapi kalau kiamat sesungguhnya yang dimaksud Allah, tidak mungkin. Mungkin kalau negara Jepang itu dahulu dihancurkan Allah, bisa jadi seluruhnya hancur. Nah, kejadian itu mungkin ada prediksi tahun 2012, mungkin kalau sebagian itu saja bisa. Semuanya ini terjadi gempa dan sebagainya itu memang Allah lah yang memerintahkannya kejadian itu terjadi.
Kalau tidak ada perintah Allah, segala sesuatunya tidak akan pernah terjadi. Karena semua makhluk itu mentaati apa yang diperintahkan Allah. Oleh karena itulah pembicaraan seperti itu, gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, angin, puting beliung, angin apalagi yang disebut di bahasa yang lain tornado dan sebagainya. Semuanya itu kalau kita kembali pada Allah, mereka itu semuanya terjadi karena perintah Allah. Maka orang-orang kafir mengatakan itu alami. Karena seolah-olah itu kejadian alam, fenomena alam yang terjadi dengan sendirinya. Ini tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena semuanya itu terjadi karena Allah yang menciptakan, dan semuanya itu akan binasa karena Allah pula yang membinasakannya. Maka dengan adanya kiamat itu tanda akhir kehidupan dunia. Seluruhnya akan hancur, baik itu yang disebut langit maupun bumi, dan manusia pun juga akan hancur. Khafidatur rafi'ah. Kejadian kiamat itu nanti bisa jadi merendahkan manusia dan meninggikan manusia. Jadi ada sebagian manusia nanti dengan kejadian itu maka kedudukan manusia itu semakin rendah, semakin hina di hadapan Allah. Dan adanya kejadian itu manusia bisa mendapatkan kedudukan martabat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena kalau berbicara kiamat itu akan terjadi di dunia ini dan menunjukkan akhir kehidupan dunia ini, maka dengan akhirnya kehidupan di dunia ini manusia seluruhnya akan dibangkitkan Allah dari kuburnya. Bagi mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan benar-benar sesuai apa yang diperintahkannya, maka mereka akan menjadi orang yang tinggi kedudukan dan martabatnya, yaitu mereka akan dimuliakan Allah dan mereka akan masuk surga. Namun sebaliknya, kalau ada manusia yang selama hidup di dunia sampai terjadi kiamat itu mereka tidak pernah mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka menjadi orang yang kedudukannya rendah, yaitu menjadi hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena kembali pada permasalahan kehidupan di dunia itu, Allah perintahkan manusia supaya beribadah. Dengan ibadah itulah manusia bisa terangkat kedudukannya menjadi manusia yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bila manusia benar-benar mentaatinya, ibadahnya itu karena Allah dan Rasul yang diutusnya di akhir zaman ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang ini semua manusia mengaku beribadah, baik mereka itu muslim maupun non-muslim. Dan semua manusia sudah mengakui beragama, baik agamanya Islam maupun agama selain Islam. Tapi manusia beranggapan itu semuanya akan menjadikan mereka itu mulia di sisi Allah.
tetap tidak akan bisa. Karena segala sesuatu yang menjadi dasar ibadah itu kembali pada apa yang diperintahkan Allah, dengan tata cara ibadahnya mengikuti Rasul yang diutus Allah. Dalam hal ini Rasul yang diutus Allah di akhir zaman, ingat hanya di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah kepada seluruh manusia dengan membawa ajaran agama Islam, yaitu agama tauhid, agama yang hak. Bila ada manusia mengikuti selain Islam, biarpun mereka mengakui dirinya beragama dan yakin akan agama yang diikuti itu benar, nanti akan masuk surga, tetap Allah tidak akan meridhoinya. Kenapa di dunia mereka kok bisa berhasil apa yang mereka minta? Meskipun mereka itu bukan orang Islam, bisa kaya raya, ya, karena di akhir zaman ini kejadian di dunia ini semuanya terjadi dan bukan merupakan keputusan final. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyiksa orang yang ingkar. Atau dalam bahasa agama, Allah tidak akan menyiksa orang yang kafir di dunia ini. Inilah yang menyebabkan orang Muslim, orang Islam cemburu, dan mereka tidak pernah memahami tentang Islam dan kafir. Akhirnya beranggapan, kenapa mereka yang selain Islam kok diberi Allah kemuliaan? Hati-hati. Kok diberi Allah harta banyak? Kok diberi Allah pangkat tinggi? Diberi Allah ilmu yang luas? Para jemaah sekalian yang berbahagia, itulah yang sebabnya di dunia ini Allah tidak akan menyiksa orang kafir. Siapakah yang disebut Allah orang kafir? Orang yang mengakui beragama apapun agama mereka selain agama Islam, mereka itu disebut orang kafir. Ini yang sering saya sampaikan, saya tidak pernah bosan, sebab masih banyak umat Islam yang mengatakan sekarang ini semua orang sudah beragama, tidak ada yang disebut orang kafir. Hati-hati. Padahal menurut manusia itu ada dua kelompok manusia, yaitu iman dan kafir. Khafidatur rafi'ah, orang yang beriman itu benar-benar akan mulia, dan orang kafir itu akan menjadi rendah. Itulah terjadinya nanti setelah adanya kiamat. Merendahkan sebagian, mengangkat derajat sebagian yang lain. Kalau sebelum terjadi kiamat ini tidak mungkin kita bisa melihatnya secara pasti. Kenapa? Karena orang kafir pun masih diberi Allah harta yang banyak dan mereka bisa hidup mewah. Mereka bisa punya pangkat tinggi, baik pangkat kedudukan, strata kemanusiaan, bisa menjadi orang satu dalam suatu negeri, baik itu disebut raja, ratu, atau presiden. Dan bisa mempunyai ilmu, dengan ilmunya itu bisa bermanfaat, dipakai dalam kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini, ya. Tapi apakah mereka itu dengan ilmunya, pangkatnya, hartanya itu kelak akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah masuk surga?
Tentu tidak akan bisa. Karena menurut ketetapan Allah orang kafir itu neraka. Itulah yang dimaksud dengan khafidhatun. Dengan terjadinya kiamat itu akan merendahkan sebagian manusia, rafi'atun, dan akan mengangkat derajat sebagian manusia yang lain. Siapa mereka yang diangkat? Yang benar-benar beriman menurut Allah. Kalau ada orang mengaku beriman dan tidak menurut Allah, bahkan besok bisa ditolak Allah. Wa mahum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Kalau Allah sudah mengatakan bukan beriman, berarti mereka harus menjadi kelompok orang kafir. Dan orang kafir itu pasti rendah derajatnya di sisi Allah. Jamaah, kemudian Allah menjelaskan tentang terjadinya kiamat itu, bagaimana kondisi bumi. Idza rujjatil ardu rajjah. Kiamat itu nanti terjadi, bumi ini pasti akan hancur. Idza rujjatil ardu rujjah. Kalau bumi sudah hancur, diikuti gunung pun akan hancur. Wa busatil jibalu bassa. Kalau sekarang seandainya gunung itu meletus, mungkin yang hancur di daerah sekitar gunung itu. Tapi kalau sudah buminya yang hancur seluruh dunia ini, maka gunung pun juga akan hancur. Digambarkan fakanat haba'am mumbatta. Kalau dalam surat Al-Qari'ah yang lalu sudah kita kaji, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung yang besar itu digambarkan Allah seperti kecil-kecil potongan kapas atau apa itu yang nampak. Kalau ada sinar matahari biasanya putih-putih kecil yang mudah tertiup oleh angin. Di sini pun digambarkan fakanat haba'am mumbatta. Kalau kita lihat ada gunung meletus, yang nampak juga banyak yang disebut dengan istilahnya wedhus gembel. Nah, asapnya sampai menjulang ke angkasa dan akhirnya terjadi hujan hujan abu di mana-mana, sampai pernah terjadi dahulu gunungnya berada di Bali, abunya sampai terjadi di Surabaya ini. Waktu meletusnya Gunung Agung. Inilah yang digambarkan Allah, fakanat haba'am mumbatta. Nah, kalau sudah bumi hancur, langit pun juga hancur. Nah, kalau langit sudah hancur, matahari pun hancur, rembulan hancur, bintang-bintang hancur, maka hancurlah dunia ini seluruhnya. Itulah benar-benar terjadinya kiamat. Cuman Nabi pernah mengatakan, tanda yang paling akhir terjadi kiamat itu apabila matahari terbit dari barat. Jadi kalau jenengan nanti pulang melihat matahari itu sudah di barat sana, nggak tahu berapa bulan atau berapa hari lagi terjadi kiamat itu pasti. Kalau matahari masih di timur terbitnya, insya Allah ya masih lama. Wallahu alam berapa tahun lagi kita pun nggak tahu, semua kita juga nggak tahu. Cuma Nabi pernah mengatakan bu'istu wasa'a kaha ataini.
Aku diutus Allah sampai kiamat terjadi seperti ini. Nabi menunjukkan 2 jarinya. Nah, ini prediksi manusia nanti macam-macam. Kalau jari tengah ini 1000, maka jari telunjuk ini kurang dari 1000. Nah, 1000 yang dimaksud 1000 tahun ini tahun Masehi atau tahun Hijriah. Lah, ini gegeran lagi nanti. Kalau ini 1000, yang jari tengah lebih berarti 2000 lebih. Mungkin ini yang dihitung Masehi nanti 2012 mungkin diberikan yang sedikit ini 12 tahun. Inilah ramalan-ramalan tidak akan mungkin bisa terjadi kebenaran karena yang pasti mengetahui terjadinya kiamat itu hanya Allah. Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan terjadinya. Cuman Nabi memberikan tanda-tanda karena Allah menunjukkannya. Di antara paling akhir tanda kiamat itu apabila matahari terbit dari arah barat. Kalau kita berbicara akal pemikirannya, sampai sekarang ini matahari terbit dari timur, maka manusia bisa mempelajari ilmu bumi, maka ada istilahnya kutub selatan dan kutub utara. Dan manusia berbicara bumi itu mempunyai gravitasi. Makanya sesuatu yang dilempar ke atas jatuhnya ke bumi. Tapi kalau sudah matahari itu terbitnya dari arah yang berlawanan sekarang ini, maka sebutan kutub utara dan selatan itu akan terbalik nanti. Nah, akhirnya kalau sudah terbalik itu, yang sekarang disebut adanya gravitasi bumi mungkin itu akan hilang. Tidak akan terjadi adanya gravitasi lagi. Maka disitulah bumi yang disebutkannya dengan idza rujjatil ardu rojja. Dengan goncangan yang hebat, semuanya goncang, hancurlah bumi itu. Dan digambarkan dalam surat Al-Zalzalah, ya, bumi akan mengeluarkan kandungan buminya. Nah, akhirnya kandungan bumi yang sementara ini kita saksikan orang mati pun kalau mati dikubur di bumi, berarti orang mati sekarang berada di perut bumi. Maka kalau terjadi kiamat, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada waktu itu bumi akan mengeluarkan kandungan bumi, maka manusia pun akan keluar dari kuburnya masing-masing. Yauma idzin yasdurun nas ashtatan. Itulah Allah memang menerangkan seperti itu dengan keluarnya manusia dari kuburnya itu liurau a'malahum, agar manusia mengetahui bagaimana amal perbuatannya. Itulah kembali pada khafidatun rafi'ah, kiamat itu merendahkan sebagian manusia dan akan mengangkat sebagian yang lain, karena masing-masing akan mengetahui amal perbuatannya. Maka saat itu nanti berapa golongan manusia itu terjadi? Wa kuntum azwajan salasah. Dan kamu besok manusia, kata Allah. Nabi menyampaikannya dengan ayat ini yang kita kaji, surat Al-Waqi'ah ini, ayat nomor 7. Wa kuntum azwajan salasah. Kamu akan menjadi 3 golongan.
Tiga golongan inilah manusia kelak di akhirat. Yang pertama, golongan yang disebutkan Allah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka ada yang disebut golongan kanan. Yang kedua golongan itu wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan ada yang disebut golongan kiri. Wasabiqun as-sabiqun, yang ketiga yaitu golongan as-sabiqun. Untuk memudahkan memahaminya, dua golongan kanan dan as-sabiqun ini mereka kelak yang masuk surga. Dan golongan kiri masy'ama itu golongan yang masuk neraka. Oleh karena itu sering saya sampaikan untuk mengingatkan saja, kadang-kadang orang yang tidak mengerti bahasa Arab, pokoknya Quran diambil, dipasang untuk memberi nama anaknya. Karena anaknya perempuan, sopo jenenge anakmu? Siti Masy'ama, jadi Siti Neraka. Hati-hati. Makanya tidak semua yang di Quran bisa dipakai nama. Kadang-kadang terus kakeknya ikut rembuk, wis jeneng noe anakmu mergo wedok iki. Ngene Quran tadi saya baca surat Al-Waqiah, kok menarik namanya siapa? Ndak mau Siti Masy'ama mergo ade ana Siti campuran Jawa, wis jeneng noe Ashabul Masy'ama, tambah nemen maneh. Penghuni neraka nanti. Nah, inilah besok terjadi di akhirat itu tiga golongan. Yang masy'ama itu neraka, yang maimana itu surga, as-sabiqun juga surga. Cuman dua golongan ini berbeda tingkat. Kalau as-sabiqun bahasa dunia itu golongan surga yang fit. Kalau maimana itu yang penting masuk surga, masih kelasnya ekonomi nggak apa-apa, yang penting surga. Inilah Allah gambarkan adanya khafidatur rafi'ah, ada yang direndahkan dan ada yang diangkat. Yang diangkat itu mereka yang masuk surga. Dua golongan ashabul maimanah dan yang as-sabiqun. Golongan yang satu masy'ama ini neraka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dua itu. Kalau tidak termasuk as-sabiqun, kalau bisa memang kita minta yang as-sabiqun biar kelasnya tinggi. Kalau tidak bisa, yang penting ya ashabul maimanah, pokoknya masuk surga. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Saya stop sampai ayat 10. Monggo kalau ada. Saya tunggu sebentar, monggo, silakan. Nah, apa-apa kan satu yang bertanya untuk semuanya nanti. Kalau saya tidak bisa jawab langsung, ya jawabannya Selasa depan. Silakan, monggo. Oke, silakan Mas, monggo. Kalau mau tanya, monggo. Ye, monggo. Ya, tetap Makkiyah dan Madaniyah. Makanya ini kan termasuk surat Makkiyah.
Cuman ayatnya tidak seluruhnya itu turun di Mekah. Ayatnya kan 96. Ayat 1 sampai terakhir itu 96. Tapi dari ayat-ayat itu ada yang diturunkan di Madinah. Nah, kalau surat yang turun di Madinah ya Madaniyah. Seperti Al-Baqarah itu Madaniyah. Ya, Bos. Tapi bukan berarti kalau turunnya di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah sudah enggak dipakai, enggak, keliru. Itu memudahkan kita memahami, mengkelompokkan surat maupun ayat supaya tahu kalau Makkiyah sebelum Nabi hijrah, kalau Madaniyah sesudah Nabi hijrah, hanya mengetahui seperti itu. Tapi berlakunya semua ayat Quran itu sampai kiamat, kecuali yang sudah dihapuskan seperti ayat yang berkaitan dengan budak. Budak kan sudah dihapus. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan budak seperti fakku raqabah itu memerdekakan budak. Ya sekarang kita susah mencari kalau hukuman memerdekakan budak, maka ini otomatis tidak bisa dilakukan. Tapi tidak boleh ayatnya terus distipu, karena budak nggak ada, ayatnya distipu, nggak dipakai, yang nggak boleh. Bisa dipahami. Jadi surat yang turun di Madinah ya Madaniyah. Cuman kebanyakan kalau surat-surat pendek ini atau ayat-ayatnya yang pendek-pendek ini kebanyakan adalah Makkiyah. Itu diantaranya tanda-tanda surat yang dikelompokkan Makkiyah. Kalau Madaniyah biasanya ayatnya itu panjang. Kalau itu dilihat dari struktural kalimat-kalimatnya. Tapi masih ada sebagian dari ayat pendek-pendek itu turunnya di Madinah. Seperti apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Kenapa demikian? Karena terkait dengan penjabaran ibadah, tata cara pelaksanaannya itu tidak di Mekah. Nabi diutus Allah di Mekah itu belum ada perintah-perintah seperti rukun Islam itu. Apakah tidak ada sholat? Ya ada. Cuman diatur sholat 5 waktu seperti sekarang ini belum ada. Semua yang tertulis dalam rukun Islam itu terjadi setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah ada kelompok-kelompok orang Islam di akhir zaman, karena sekarang ini syariat Islam tidak diberlakukan. Ada yang mengatakan sekarang ini kita kembali pada periode Madinah. Makanya sampai ada yang mengatakan masih nggak sholat nggak apa-apa. Nanti kalau sudah hijrah, lah ini loh kapan kita hijrah lagi? Nah, ini akhirnya ada kelompok-kelompok yang sampai seperti itu. Cara perjuangannya mengikuti Nabi dianggapnya sekarang ini masih periode Mekah. Nah ini loh Pak, kadang-kadang banyak yang keliru, akhirnya dibenturkanlah kita umat Islam. Nah pada akhirnya melemahkan kita sendiri. Ampun, bisa dipahami? Iya, monggo Bapak. Apa? Oh ya, itu zamannya Nabi Musa yang di surat Kahfi itu. Itu kalau bahasa umumnya Alexander the Great
Ya. Ya'jud Ma'jud yang merusak, ya. Wallahu a'lam. Kalau berbicara berapa tingginya, berapa luasnya niki nanti gegeran. Yang jelas kembali pada permasalahan, kalau Ya'jud Ma'jud itu orang kafir kalau bahasa sekarang, dan Zulkarnain atau Alexander the Great bahasa umumnya itu Muslim. Karena semua agama Allah sifatnya Islam, dan agama Allah semuanya tauhid. Selain agama Allah itu disebut agama batil, agama musyrik. Dan Zulkarnain ini meneruskan ajarannya Nabi Musa. Digambarkan sampai berjalan ke timur, sampai melihat matahari terbit, berjalan ke barat sampai melihat matahari tenggelam. Dan yang menghalangi mereka itu, musuh mereka itu ya Ya'jud Ma'jud. Tapi ada sebagian yang menafsirkan Ya'jud Ma'jud itu Mongol dan Tartar itu. Insya Allah demikian Bapak. Ampun. Tapi kalau berbicara besi logam yang ini ditinggikan, ini nanti gegeran dong, kita tidak tahu. Yang jelas saat itu sudah bisa melunakkan atau bisa membuat besi itu lunak karena ya dipanasi itu. Makanya ada surat Hadid yang kemarin kita kaji, khususnya ayat nomor 25 yang Allah menerangkan bahwa besi itu diturunkan Allah. Berarti ada yang mengartikan dengan ayat itu aslinya besi itu bukan dari bumi. Seperti hujan diturunkan Allah. Bedanya kalau besi itu sekali diturunkan Allah, kalau hujan turun berulang kali. Karena dalam surat At-Tariq yang lalu sudah kita kaji, wasama'i dzatir raj'i, dan langit itu mempunyai curah hujan berulang-ulang. Tapi besi itu diturunkan Allah hanya sekali. Dengan biji-biji besi yang campur fosil-fosil yang ada di bumi, maka terjadilah tambang yang beraneka macam di dalam bumi. Cikal bakalnya itu ya besi. Makanya sampai Allah katakan fihi ba'sun sadid, dalam besi itu mempunyai kekuatan yang hebat. Makanya pembicaraan teknologi ada besi terbang. Biarpun pesawat itu terbuat dari bahan logam yang disebut aluminium, tapi tidak akan bisa meninggalkan besi. Makanya surat Al-Hadid kalau diterjemahkan bebas itu surat teknologi. Ya, kira-kira kan gitu. Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi. Hadidun. Makanya orang yang menjadi tukang besi, apa istilahnya itu, yang pandai, ya? Pandai apa pandai? Enggak pandai, jadi ini pinter. Bahasa Indonesia bingung kan ya? Yang membuat pisau, membuat pecok, membuat celurit, membuat linggis, itu pandai apa pandai? Itu namanya haddad. Tukang besi. Bukan haddad loh ya. Haddad. Hadid. Makanya besi itu mempunyai kekuatan yang hebat. Saya dari rumah ke sini naik besi gelinding, sepeda motor. Ada yang besi banyak gelinding, rodanya besi, nggak pernah kempes, sepur.
kekuatannya kan hebat sekali, bisa terbang, bisa ngelending dengan cepat, bisa tenggelam, mengapung kapal. Tidak kayu tok, ya zaman Nabi Nuh kayu tok mungkin. Unsur besinya mungkin kurang, nggak bisa. Semuanya dirakit dengan model kayu. Bisa jadi. Kemudian dikintirna ya mungkin didayung atau pakai layar. Belum ada mungkin zaman Nabi Nuh. Paling ya didayung itu. Nah inilah Allah sebutkan Al-Hadid itu mempunyai kekuatan hebat. Tapi Allah tidak akan menilai. Yang dinilai Allah siapa yang menolong Allah dan Rasulnya. Itulah yang besok dimasukkan Allah surga. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tauhid. Dan amal ibadah kita diridhoi Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Agar kita bahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.